Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan membahas tentang aset dan pengukurannya. Sebelum memulai materi, saya akan memperkenalkan teman-teman dari kelompok 7 terlebih dahulu. Untuk yang pertama ada Ervina Cabibatul Khairiyah dengan NIM 002. Untuk yang kedua ada Audi Arda Anggita Rahma dengan NIM 025, Nandita Dia Fernanda dengan NIM 027, Raudhatun Nikma dengan NIM 031, dan Anggi Eka Endi Septika dengan NIM 045. Pengertian aset. Menurut FASB, aset adalah manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti yang diperoleh atau dikuasai atau dikendalikan oleh suatu entitas sebagai akibat transaksi atau peristiwa di masa lalu. Aset merupakan elemen neraca yang akan membentuk informasi semantik berupa posisi keuangan. Jika dihubungkan dengan elemen yang lain yaitu kewajiban dan entitas. Ada 3 karakteristik aset. Yang pertama, aset merupakan manfaat ekonomi yang diperoleh di suatu hari mendatang. Untuk yang kedua, aset dikuasai oleh suatu perusahaan yang dikendalikan oleh perusahaan. Dan untuk yang ketiga, aset merupakan sebuah hasil dari transaksi atau peristiwa yang terjadi di masa lalu. Pengukuran kos aset saat pemerolehan. Kos yaitu jumlah rupiah yang disepakati untuk barang dan jasa yang diperoleh atau untuk surat-surat berharga yang diterbitkan dalam transaksi keuangan antara dua pihak yang bebas atau independen. Dalam transaksi tunai, kos ditentukan berdasarkan jumlah rupiah tunai pada saat transaksi. Sedangkan dalam transaksi kredit, kos ditentukan berdasarkan jumlah rupiah tunai yang disepakati seandainya transaksi kredit tersebut dilakukan secara tunai atau implied cash cost. Biaya perolehan aset tetap meliputi sebagai berikut. Untuk yang pertama, harga perolehannya termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan-potongan lainnya. Untuk yang kedua, biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan, agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen. Untuk yang ketiga, estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap, dan restorasi lokasi aset. Dasar dan atribut penilaian aset. Tujuan dari penilaian aset adalah merepresentasikan atribut pos-pos aset yang berpaut dengan tujuan pelaporan keuangan dengan menggunakan basis penilaian yang sesuai. Dasar penilaian aset menurut FASB, yaitu untuk yang pertama ada historical cost, yaitu tanah, gedung, perlengkapan pabrik, dan kebanyakan sediaan dilaporkan atas dasar kos historinya, yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang dikorbankan untuk memperolehnya. Kos historis ini tentunya disesuaikan dengan jumlah bagian yang telah didepresiasi atau diamortisasi. Untuk yang kedua ada current cost. Beberapa sediaan dijadikan sebesar nilai sekarang atau penggantinya, yaitu jumlah rupiah kos atau setaranya yang harus dikorbankan jika aset tertentu yang sejenis diperoleh sekarang. Yang ketiga ada current market value. Beberapa jenis investasi dalam surat berharga disajikan atas dasar nilai pasar, yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang dapat diperoleh kesatuan usaha dengan menjual aset tersebut dalam kondisi perusahaan yang normal. Untuk yang keempat, yaitu net realizable value.
beberapa jenis piutang jangka pendek, dan persediaan barang disajikan nilai terrealisasi bersih yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang akan diterima dari aset tersebut dikurangi dengan pengorbanan yang diperlukan untuk mengkonversi aset tersebut menjadi kas atau setaranya. Untuk yang kelima ada present value of future cash flows. Piutang dan investasi jangka panjang disajikan sebesar nilai sekarang penerimaan kas di masa mendatang sampai piutang terlunasi, dikurangi dengan tambahan kos yang mungkin diperlukan untuk mendapatkan penerimaan tersebut. Konsep penilaian aset. Konsep nilai masukan dan keluaran sebenarnya berkaitan dengan konsep kesatuan usaha yang dianggap menguasai sumber ekonomi atau aset dan harus mempertanggungjawabkan aset tersebut. Ada 3 nilai. Untuk yang pertama, ada nilai masukan atau input. Nilai masukan didasarkan atas jumlah rupiah yang harus dikeluarkan atau dikorbankan untuk memperoleh aset atau objek jasa tertentu yang masuk dalam unit usaha. Untuk yang kedua, nilai keluaran atau output. Nilai keluaran didasarkan atas jumlah rupiah kas atau penghargaan lainnya yang diterima suatu unit usaha apabila suatu aset atau potensi jasa akhirnya keluar dari kesatuan usaha melalui pertukaran atau konversi. Untuk yang ketiga yaitu nilai terrealisasi harapan. Secara semantik, nilai terrealisasi harapan suatu aset adalah penerimaan kas atau potensi jasa masa datang yang jumlah dan waktunya cukup pasti. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan nilai masukan dan nilai keluaran. Nilai masukan atau input didasarkan atas jumlah rupiah yang harus dikeluarkan atau dikorbankan untuk memperoleh aset atau objek jasa tertentu yang masuk dalam unit usaha. Kemudian, nilai keluaran atau output didasarkan atas jumlah rupiah kas atau penghargaan lainnya yang diterima suatu unit usaha apabila suatu aset atau potensi jasa akhirnya keluar dari kesatuan usaha melalui pertukaran atau konversi. Prinsip penilaian aset menurut FASB yaitu yang pertama ada historical cost yang dimana ada tanah, gedung, perlengkapan pabrik, dan kebanyakan kesediaan dilaporkan atas dasar kos historisnya yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang dikorbankan untuk memperolehnya. Kos historis ini tentunya disesuaikan dengan jumlah bagian yang telah didepresiasi atau diamortisasi. Kemudian yang kedua ada current cost yaitu beberapa sediaan disajikan sebesar nilai sekarang atau penggantinya yaitu jumlah rupiah kos atau setaranya yang harus dikorbankan jika aset tertentu yang sejenis diperoleh sekarang. Yang ketiga ada current market value yaitu beberapa jenis investasi dalam surat berharga disajikan atas dasar nilai pasar selain yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang dapat diperoleh kesatuan usaha dengan menjual aset tersebut dalam kondisi perusahaan yang normal. Kemudian yang keempat ada net realizable value yaitu beberapa jenis piutang jangka pendek dan sediaan barang disajikan nilai terrealisasi bersih yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang akan diterima dari aset tersebut dikurangi dengan pengorbanan yang diperlukan untuk mengkonversi aset tersebut menjadi kas atau setaranya. Kemudian yang kelima, ada present value of future cash flow yaitu piutang dan investasi jangka panjang disajikan sebesar nilai sekarang penerima kas di masa mendatang sampai piutang terlunasi dikurangi dengan tambahan kos yang mungkin diperlukan untuk mendapatkan penerimaan tersebut. Sewa guna dan kos bunga. FASB mewajibkan untuk mengakui dan melaporkan kewajiban yang timbul dari sewa guna dan mengakui mengkapitalisasi fasilitas yang disewa guna sebagai aset perusahaan kalau secara substantif perjanjian sewa guna tersebut sebenarnya merupakan pembelian angsuran.
4 kriteria menurut FASB dalam sewa guna. Yang pertama, kontrak sewa guna menyebutkan adanya transfer hak milik barang atau properti kepada tersewa guna atau lese pada akhir jangka sewa guna. Kemudian yang kedua, kontrak sewa guna memuat pasal bahwa tersewa guna boleh pilih untuk membeli pada tanggal yang ditetapkan dalam jangka sewa guna dengan harga yang ditetapkan dan harga tersebut cukup murah sehingga dapat dipastikan di muka bawah tersewa guna akan membeli properti bersangkutan. Pasal semacam ini disebut bargain purchase option. Kemudian yang ketiga, jangka sewa guna adalah 75% atau lebih dari sisa umur ekonomik taksiran properti sewa guna sejak penandatanganan kontrak. Bila sisa umur ekonomik mulai dari penandatanganan kontrak kurang dari 25% umur ekonomik total, kriteria ini tidak berlaku. Kemudian yang terakhir, pada saat penandatanganan kontrak sewa guna, nilai sekarang semua pembayaran sewa guna minimum selama jangka sewa guna adalah sama atau lebih besar dari 90% nilai wajar bersih bagi pesewa guna. Nilai wajar bersih bagi pesewa guna adalah nilai wajar dipandang dari sudut pesewa guna setelah dikurangi dengan kredit pajak investasi kalau ada, yang menjadi hak pesewa guna. Kos bunga. FASB menyebutkan bahwa tujuan mengkapitalisasi kos bunga adalah untuk mendapatkan angka kos pemerolehan yang paling merefleksi investasi total kesatuan usaha dalam aset dan untuk membebankan suatu kos yang berkaitan dengan pemerolehan suatu sumber ekonomi yang akan memberi manfaat di masa datang untuk ditandingkan dengan pendapatan yang dihasilkan oleh memanfaat tersebut. Tujuan terakhir dimaksudkan agar terjadi penandingan yang tepat terutama bila waktu pembangunan atau periode pemerolehan atau acquisition period cukup lama. Akan tetapi, kapitalisasi kos bunga hanya dilakukan apabila manfaat informasi melebihi kos penyediaan informasi atau kos administrasi dalam mengkapitalisasi bunga. Penyajian aset dalam neraca. Menurut Martani 2016-290, aset tetap disajikan di laporan posisi keuangan atau laporan perubahan ekuitas di bagian aset tidak lancar. Penyajian aset tetap dalam laporan keuangan secara wajar dan benar akan sangat membantu manajemen perusahaan dalam menyampaikan informasi keuangan yang dapat dipercaya kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan dapat digunakan untuk menentukan kegiatan perusahaan serta dalam pengambilan keputusan. Baik, sekian dari kami kelompok 7. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.